Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiya ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri nikmat kesempatan yang telah diberikan oleh Allah, kesempatan sehat, kesempatan beriman, kesempatan bertemu pada pagi hari ini, dan insya Allah kesempatan sukses dan kesempatan bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional yang diawali dengan berdirinya sebuah organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pada dasarnya adalah ada 3 hal yang melatar belakangi kenapa Hari Kebangkitan Nasional itu diperingati. Yang pertama, lahirnya sebuah organisasi yang menjadi cikal bakal perjuangan generasi muda di Indonesia. Yang kedua, lahirnya sebuah semangat nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan, semangat menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam etnis, berbagai macam agama yang lebur jadi satu menjadi sebuah bingkai kenegaraan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, hubbul watan minal iman, mencintai negara, tanah air itu sebagian dari iman. Itulah ajaran Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita perbuat untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional bertepatan tanggal 20 Mei 2021 ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal penting. Yang pertama, yang harus melatar belakangi kita juga. Yang pertama, kita harus memiliki semangat nasionalisme. Kita harus kembali semangat nasionalisme. Kita harus pupuk kembali semangat nasionalisme. Kita harus ingatkan kembali generasi muda kita, orang-orang tua kita, seluruh masyarakat kita, untuk kembali menanamkan di dalam diri kita semangat nasionalisme. Indonesia ini milik kita, bukan milik asing. Indonesia itu milik pribumi, bukan milik orang-orang luar. Maka kita harus memiliki kepedulian terhadap siapapun yang hidup di negara ini. Yang kedua, semangat persaudaraan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di bangsa yang bernama Indonesia ini, kita bersaudara. Suku Dayak, suku Baduy, suku Betawi, suku Jawa, Bali, dan lain sebagainya, mereka adalah bersatu.
Mereka adalah memiliki sebuah negara yang bernama Kesatuan Republik Indonesia. Maka antar satu dengan yang lain saling menguatkan. Persis seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa di antara kita itu seperti bangunan. Yashudduhu ba'duhu ba'du. Antara satu dengan yang lain harus saling menguatkan. Mungkin dia berbeda keyakinan, mungkin dia berbeda baju, mungkin dia berbeda etnis, mungkin berbeda suku, mungkin berbeda latar belakang, tapi mereka memiliki satu kesatuan, interseksi sosial. Apa interseksinya? Apa kesamaannya? Yaitu sama-sama bangsa Indonesia. Bolehlah bahasa kita beda, bolehlah baju kita beda, bolehlah latar belakang kita beda, tetapi kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, semangat mempersatukan bangsa Indonesia yang sudah mulai bercerai-berai, baik karena keyakinan, karena suku bangsa, karena politik sosial, karena kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu. Masyarakat Indonesia antara satu dengan yang lain sudah terbelah. Mari kita jadikan semangat kebangkitan, Hari Kebangkitan Nasional ini untuk semangat mempersatukan, karena sudah saling pecah belah. Yang berikutnya, apa langkah yang bisa kita ambil? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama generasi muda di negara Republik ini. Pertama, ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Saya ulangi, ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Jangan menunggu orang lain untuk berbuat. Jangan menunggu orang lain untuk bertegur sapa. Jangan menunggu orang lain untuk respect kepada kita. Kita tidak bisa memaksa untuk orang lain untuk respect kepada kita. Tapi kita bisa memaksa diri kita untuk respect kepada orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk peduli kepada kita. Tapi kita bisa memaksa diri kita untuk peduli kepada orang lain. Orang Islam, kalau Anda generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda pun tidak bisa memaksa orang luar untuk respect kepada kita. Tetapi kita diajarkan oleh agama kita untuk respect kepada orang-orang yang berada di luar kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, yakini bahwa setiap sosok manusia yang bernafas di negeri tercinta ini adalah saudara kita. Yakini bahwa orang-orang yang bernafas di negeri tercinta ini adalah saudara kita. Maka mereka harus mendapatkan kasih sayang kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasul mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi? Anda tidak akan sampai kepada keimanan yang maksimal, keimanan yang betul-betul optimum, sampai Anda mencintai orang lain sama dengan mencintai diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersaudara antara suku yang satu dengan yang lain, antara etnis satu dengan yang lain. Orang-orang yang berada di letak geografis yang berbeda bersatu. Persatuan kita adalah negara Republik Indonesia. Kita harus mau menyayangi siapapun orang yang berada di negara Republik ini. Yang ketiga, tumbuhkan kasih sayang antar sesama. Tumbuhkan kasih sayang pada sesama. Bahkan ajaran Islam mengatakan, barang siapa yang menyayangi hambanya, maka Allah akan menyayangi diri kita.
Barang siapa yang menyayangi manusia, maka Allah akan menyayangi kita. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang tidak mau menyayangi hambanya, maka Allah tidak akan menyayangi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan, orang itu tidak akan dianggap atau tidak masuk kategori orang beriman kalau dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara orang lain tidak bisa tidur karena kelaparan. Saling menyayangi satu sama lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, pupuk nasionalisme kita. Saya ulangi, pupuk nasionalisme kita. Negara ini milik kita, bukan milik asing. Negara ini milik anak cucu kita, bukan milik orang luar. Masih banyak saudara kita yang sampai sekarang menganggur, sampai sekarang tidak punya pekerjaan. Banyak sarjana yang tidak memiliki pekerjaan. Banyak lulusan S2 yang sampai sekarang tidak memiliki pekerjaan. Maka kita yang memiliki perusahaan, memiliki tempat kerja, memiliki peluang-peluang bisnis, ajak sesama kita. Jangan mengajak orang lain. Tidak perlu mengekspor tenaga kerja dari luar. Masyarakat kita masih banyak yang tidak bisa makan karena tidak kerja. Masyarakat kita masih banyak yang nganggur karena tidak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, semua sektor bisnis, ekonomi, peluang kerja yang ada di negara ini berikan kepada saudara-saudara kita. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak benci asing. Akan tetapi dahulukan orang yang dekat dengan kita. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa minas sabil. Dahulukan orang terdekat. Kalau masing-masing di daerah bisa merekrut saudara-saudaranya di daerahnya dengan baik, maka tidak akan ada manusia-manusia pengangguran. Maka tidak ada masyarakat yang jatuh ke lembah kemiskinan. Kalau di tempat di mana ada orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki perusahaan, lalu merekrut tenaga kerja dari saudara-saudara kita setanah air. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hentikan ekspor tenaga kerja dari luar. Saya ulangi, hentikan ekspor tenaga kerja dari luar. Indonesia harus bangkit. Anak muda kita harus bangkit. Saudara-saudara kita harus bangkit. Peluang itu harus diberikan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada paman-paman kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang setanah air. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita, saudara kita banyak yang pandai. Banyak profesor, banyak orang ahli, banyak yang ahli IT, banyak yang memiliki kapabilitas dalam bidang apapun. Tidak perlu mengekspor orang dari luar. Ini makna hakiki dari kebangkitan nasional. Yang kelima, kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Jangan bergantung kepada siapapun. Generasi muda di Indonesia, generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda harus mampu berdiri diri sendiri. Memiliki jiwa entrepreneurship, memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal dengan kemampuan diri sendiri. Jangan bergantung kepada siapapun. Generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi muda Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bergantung kepada siapapun. Nation, negara, pemerintah, kami harapkan juga
tidak bergantung kepada negara lain, tidak bergantung kepada pemberian-pemberian negara lain, karena tidak ada pemberian yang gratis. Hutang yang diberikan oleh orang luar, mereka minta pengembalian yang lebih. Ini hukum kapitalistik, hukum ekonomi. Tidak ada makan siang gratis, tidak ada sumbangan yang gratis, pasti minta pengembalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negara kita ini negara subur, negara kaya. Laut kita besar, bumi kita kaya dengan emas, batu bara kita banyak, potensi energi kita besar, gunung Merapi kita banyak sekali untuk dijadikan energi listrik dan sebagainya. Air kita banyak untuk dijadikan energi tenaga listrik. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdiri sendiri. Kita bangkit dari keterburukan dengan cara berdiri kita sendiri. Jangan bergantung kepada siapapun. Dari perspektif mikro, dari perspektif pribadi, anak muda, generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi muda Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bergantung kepada siapapun. Harus bergantung kepada kemampuan diri sendiri. Terakhir, berbuatlah. Berbuatlah. Saya ulangi, berbuatlah. Jangan diam. Berbuatlah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak akan pernah ada binatang, ada manusia, ada makhluk hidup yang bergerak kecuali Allah sudah menyediakan rezekinya. Jadi, agar kita memiliki rezeki, agar kita survive di dalam kehidupan, survive bidang ekonomi, berbuat, bergerak. Maka filosofinya, orang yang berbuat, orang yang berusaha, orang yang bergerak akan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi muda Islam, generasi muda masyarakat Indonesia, jangan berhenti berusaha. Karena setiap usaha kita dihitung oleh Tuhan, dihitung oleh Allah sebagai tempat media untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, yang maha segala-galanya. Lakukan apapun. Anak muda yang ahli fotografi, silahkan bergerak di bidang fotografi. Anak muda yang ahli bidang melukis, silahkan berbuat dengan lukisannya. Anak muda yang ahli bidang politik, silahkan bergerak dalam bidang politik. Anak muda yang ahli ekonomi, silahkan bergerak di bidang ekonomi. Yang penting jangan diam. Indonesia harus bangkit. Indonesia harus bangkit. Maka momentum kebangkitan nasional pada tahun ini, jangan pernah ada yang diam. Teruslah bergerak, teruslah berusaha. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap usaha pasti ada hasil. Allah yang akan memberikan hasil. Bahkan dalam suatu hadis sebagai penutup ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan berusaha, kesempatan berdoa, kesempatan berharap, kesempatan melakukan sesuatu, illa kecuali Allah akan memberikan ujung kebahagiaan dari apa yang kita usahakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.